Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Malam Seiman tanggal 13 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Kehebatan Hukum Allah. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sukacita dan damai yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga kesempatan ini Engkau telah berikan waktu untuk kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam buku Keluaran 19 ayatnya yang ke-18 dan 19. Buku Keluaran 19 ayat 18 dan 19 mengatakan, di Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Kita telah mempelajari bahwa keselamatan hanyalah oleh sebab kasih karunia Allah. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan sebagaimanapun manusia ingin berbuat baik, dia tetap akan menemui kegagalan. Namun Tuhan dalam kasih karunia-Nya telah memberikan keselamatan kepada manusia. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukanlah hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang bermegah diri. Apakah ini berarti kita sama sekali tidak perlu lagi menurut hukum Allah? Kita akan mempelajari bagaimana beberapa minggu mendatang ini perlunya menurut hukum Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, bagaimana hukum Allah itu diberikan? Kalau kita baca ayat inti di atas, sesuasana pemberian hukum Allah itu sangat dahsyat. Semua mata berfokus ke atas Gunung Sinai. Puncaknya ditutupi dengan awan tebal. Kemudian kegelapan merayap ke bawah sampai seluruh gunung diselimuti secara misterius. Kilat memancar dari kegelapan, sementara guntur sambung menyambung. Begitu dahsyatnya pernyataan kemuliaan hadirat Tuhan sehingga seluruh bangsa Israel gemetar. Sungguh Ia mengasihi umat-Nya. Semua orangnya yang kudus, di tengah tangan mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ketika Dia memberikan 10 hukum di Gunung Sinai, Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya sebagai otoritas tertinggi yang agung di alam semesta. Akan tetapi juga menggambarkan dirinya sebagai penebus umat-Nya, sebagaimana dalam Keluaran 20 ayat 2. Ia adalah juru selamat sehingga Ia memanggil kita tidak hanya Bani Israel, tetapi seluruh umat manusia, sebagaimana Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Dan untuk menuruti 10 ajaran yang singkat, komprehensif, berwibawa, serta mencakup kewajiban umat manusia kepada Allah dan bagi sesama manusia. Kita melihat bahwa hukum Allah diberikan dengan cara yang menggetarkan. Sebab segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum Tuhan, hukum Allah itu penting, kudus, dan dahsyat. Ini berarti kasih karunia Tuhan harus bekerja di dalam hati kita masing-masing. Sehingga dengan pertolongannya kita akan selalu dapat menghidupkan hukum Allah yang agung itu. Kita ucap syukur, kita tunduk kepala dalam doa. Bapa, terima kasih pada saat ini
Kami bersyukur oleh karena tuntunan firman yang boleh kami dengar. Kiranya yang telah kami dengar ini menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.